Mas Oji Channel dengan berbagi motivasi dan inspirasi. MOC, MOC. Kalau misalnya kita bertanya siapa yang berhak bertanggung jawab dalam situasi hari ini, saya. Dan saya siap bertanggung jawab. Dan inilah bentuk komitmen kehadiran pemerintah dalam melindungi usaha. Ya teman-teman semuanya, yang lagi ramai sekarang ini adalah tentang kasus di daerah di Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarbaru, yaitu kasus kriminalisasi katanya toko khas Mama Banjar atau toko khas Mama Banjar lah ya, yang dikatakan sebagai toko yang tidak memenuhi aturan sehingga harus ditutup. Nah, kasusnya ini mencuat karena cukup menyita perhatian publik sampai Pak Menterinya datang di persidangan untuk melakukan ya semacam pembelaan lah ya untuk UMKM. Ini toko ini adalah UMKM karena menyediakan makanan-makanan, kemudian ya barang-barang kebutuhan untuk oleh-oleh biasanya ya dari daerah, yang mencuat karena dianggap produk-produk yang dijual itu tidak mencantumkan expirednya atau kadaluarsanya, padahal itu ya kayak ikan asin dan sebagainya lah ya, khas-khas Kalimantan begitu. Dan oleh kepolisian pemilik tokonya sampai ditetapkan sebagai tersangka, sampai tokonya tutup dan melelang barang-barangnya. Kasihan ya, sebenarnya kasihan ya pemiliknya karena harus menutup usahanya, di mana para pekerjanya juga harus diberhentikan. Nah, bagaimana teman-teman semuanya kasus ini? Kita simak saja pada saat Pak Maman Abdurrahman, ini Menteri UMKM yang datang kemudian menjadi salah satu saksi di persidangan tersebut. Kita simak saja informasinya berikut ini, teman-teman. Dengan suara bergetar, Menteri UMKM Maman Abdurrahman memberi kesaksiannya dalam sidang yang menjerat pelaku UMKM pemilik toko Mama khas Banjar pada 14 Mei 2025. Terlihat beberapa kali Maman menangis sembari menyeka matanya dengan tisu di dalam sidang itu. Sidang tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dalam persidangan itu, Maman begitu emosional memberikan pandangannya sebagai amicus curiae dan perwakilan pemerintah. Di hadapan majelis hakim, Maman menyayangkan bahwa UMKM seperti toko Mama khas Banjar harus berhadapan dengan pengadilan. Menurutnya, kasus yang menjerat Firly Nur Rahim sebagai pemilik toko Mama khas Banjar seharusnya terlebih dahulu melalui proses mediasi. Maman menegaskan kehadirannya itu tak berkaitan dengan dua pihak yang saling bersengketa. Ia turut mengaku siap bertanggung jawab dalam kasus tersebut. Saya mau ditanyakan mulia, siapa yang bertanggung jawab dalam permasalahan ini? Tegas dalam forum ini sampai saya. Bukan deh. Kalau misalnya kita bertanya siapa yang berhak bertanggung jawab dalam situasi hari ini, saya. Dan saya siap bertanggung jawab. Dan inilah bentuk komitmen kehadiran pemerintah dalam melindungi usaha. Maman menambahkan dalam konteks pemberian sanksi terhadap para pelaku UMKM, semestinya mengedepankan prinsip-prinsip pembinaan. Kasus ini bermula saat salah seorang konsumen menemukan sejumlah produk yang tak mencantumkan label kadaluarsa yang dijual di toko Mama khas Banjar. Temuan itu kemudian dilaporkan ke Ditkrimus Polda Kalsel pada 6 Desember 2024. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan oleh penyidik, Firly sebagai pemilik ditetapkan sebagai tersangka dan penahanan pun dilakukan. Toko Mama khas Banjar terbukti melanggar UU RI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Usai Firly ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, muncul dugaan kriminalisasi terhadap toko Mama khas Banjar hingga dukungan datang dari berbagai pihak.
Namun dugaan itu dibantah oleh polisi dan disebut telah sesuai prosedur. Akibat kasus itu, toko Mama Khas Banjar akhirnya tutup pertanggal 1 Mei 2025. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Ani di medsos. Ya, itu tadi ya teman-teman kasusnya yang ada di Kalimantan Selatan di Banjarbaru, toko khas Mama Banjar yang dianggap sebagai kasus kriminalisasi UMKM. Nah, tentunya pemerintah hadir untuk melakukan pembinaan, ya, jangan sampai kemudian warga masyarakat yang ingin melakukan usaha UMKM ini harus mengalami nasib yang serupa dengan toko khas Mama Banjar ini, karena kasihan juga tokonya sampai tutup, pemiliknya sampai kemudian ditersangkakan, ya. Dan ini masih proses persidangan, dilakukan juga advokasi sampai ke DPR rasanya, dan mudah-mudahan ada jalan tengah, jalan terbaik, bahwa memang produk-produk yang dijual di UMKM juga harus ada pembinaan untuk disiplin dengan menyertakan tanggal expirednya atau kadaluarsanya. Kalau masalah seperti ini mungkin harus ada mediasi, ya, jangan langsung di persidangan, di kasus hukum gitu ya. Tapi bisa jadi ini adalah kasus persaingan bisnis, ada indikasi ke sana. Tetapi kita lihat saja nanti bagaimana toko ini yang sebagai UMKM, jangan sampai UMKM di seluruh Indonesia juga mengalami nasib serupa. Mungkin itu teman-teman, terima kasih kebersamaannya. Tetap sehat, ya, tetap semangat. Mudah-mudahan kita semuanya selalu menjadi orang-orang yang bermanfaat. Saya undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Oji Chanel